saat kita membuat sebuah kelas, sebenarnya kita membuat kelas yang turunan dari objek, di mana dalam kelas objek itu sendiri terdapat sebuah metode bernama equals. Nah, metode equal ini digunakan untuk membandingkan dua buah objek. Nah, di mana sebelumnya jikalau membandingkan kita menggunakan operator pembanding sama dengan. Namun untuk membandingkan objek itu tidak disarankan menggunakan sama dengan, namun disarankan menggunakan metode equals. Nah, sayangnya dalam kelas objek tersebut metode equals sebenarnya isinya membandingkan menggunakan sama dengan. Jadi saat kita membuat sebuah kelas sangat disarankan untuk mengoperate metode equals tersebut untuk kita deklarasikan ulang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, contohnya seperti ini, kita membuat sebuah kelas dengan nama kelas, lalu kita buat sebuah fungsi public boolean equals di mana parameternya adalah objek. Jadi parameternya bukan kelas ini melainkan objek. Nah, untuk lebih jelas sekarang kita coba praktekkan di NetBeans. Pertama kita buat sebuah project baru. Pilih Java application, next. Misal di sini belajar equals, jangan dulu di checklist. Nah, pertama sekarang kita buat sebuah kelas baru. Misal contoh saja, lalu paketnya finish. Nah, sekarang jangan dulu kita buat atribut, sekarang kita buat sebuah Java main class. Misal nama kelasnya program dan paketnya pun program. Setelah itu finish. Nah, sekarang kita coba buat sebuah objek dari contoh tadi. Contoh 1 sama dengan new contoh. Contoh 2 sama dengan new contoh. Nah, sekarang coba kita bandingkan contoh 1 sama dengan contoh 2. Kita keluarkan sama, dan jikalau tidak maka kita print out beda. Kita simpan, sekarang coba kita jalankan dan hasilnya lihat beda. Nah, kenapa demikian? Padahal pembuatannya sama. Nah, sebenarnya operator sama dengan ini jikalau membandingkan objek, maka dia hanya akan menghasilkan true jikalau objek yang dibandingkannya objek dia sendiri. Jadi karena ini contoh, artinya objek contoh 1, dan ini objek contoh 2, artinya dua objek yang berbeda. Namun jikalau dibandingkan dengan contoh 1 lagi, kita simpan, coba jalankan, hasilnya baru sama. Nah, itulah jikalau kita ingin menggunakan operator sama dengan. Nah, lantas bagaimana misal di sini kita memiliki sebuah atribut public string nama. Setelah itu misalnya jikalau namanya sama, kita anggap objek tersebut sama. Setelah itu contoh 1 nama Eko misal, contoh 2 nama Eko juga, kita lihat sama, tidak ada yang berbeda. Sekarang kita coba bandingkan menggunakan sama dengan, kita simpan, jalankan, hasilnya tetap beda. Jadi ini hanya akan sama jika objek tersebut adalah objek dia sendiri yang dibandingkannya. Nah, oleh karena itu tidak disarankan kita menggunakan sama dengan untuk membandingkan dua buah objek. Untuk membandingkan objek, kita bisa menggunakan metode equals, di mana metode equal tersebut ada dalam kelas objek. Jadi otomatis semua objek yang kita buat dia memiliki metode equals. Kita hapus contoh 1 titik. Di sini ada equals contoh 2 misal. Sekarang kita simpan,
jalankan, hasilnya tetap beda. Nah, pertanyaannya kenapa bisa beda? Nah, hal ini jikalau kita tekan kontrol, setelah itu kita arahkan kursor ke equals, kita klik, kita lihat isi metode equals. Nah, di dalamnya sebenarnya kita membandingkan tetap menggunakan sama dengan. Oleh karena itu, sangat disarankan saat kita membuat sebuah kelas, kita mengoperate metode equals-nya. Jadi misal kita operate public boolean equals, dimana di sini adalah objek. Jadi parameternya tipenya objek. Nah, di sini misal dia hanya bisa dibandingkan dengan kelas contoh lagi. Jadi jika instance of contoh, tapi jikalau bukan, kita anggap dia beda. Setelah itu kita buat contoh C sama dengan O yang di case seperti ini. Nah, sekarang kita bandingkan jika this titik nama. Nah, karena nama ini string juga sama, membandingkannya jangan menggunakan sama dengan seperti ini, tapi menggunakan titik equals C titik nama. Nah, di sini saya bahas lagi. Di sini pertama parameternya adalah objek. Setelah itu kita cek apakah objek ini adalah kelas contoh. Jikalau beda, artinya masuk ke else, maka kita anggap dia beda. Jadi false. Nah, jikalau dia merupakan contoh, maka kita konversi dulu kelasnya ke contoh, ke objek contoh. Setelah itu kita cek apakah nama si objek yang sekarang kita gunakan itu sama dengan nama yang di parameter ini. Nah, jikalau sama, kita anggap dia true. Jadi artinya sama objeknya. Jikalau beda, kita anggap false. Simpan. Tetap seperti ini. Sekarang coba kita jalankan. Dan hasilnya lihat sama. Nah, jikalau kita misalnya menambah atribut, nah di sini kita bisa tambahkan lagi. Nah, untuk lebih mudah, kita bisa menggunakan generator di NetBeans. Misal seperti ini, kita buat sebuah kelas baru, misal kelas mahasiswa finish. Di sini misal dia memiliki name, nama, alamat. Setelah itu kita buat getter dan setter. Seperti ini sudah. Nah, misal kita akan mengoperate metode equals. Nah, kita akan bandingkan berdasarkan name, nama, dan alamat. Jadi jikalau name, nama, dan alamatnya sama, kita anggap objek tersebut sama. Nah, di sini source insert code. Di sini ada equal and hashcode checklist. Nah, ini adalah hashcode. Hashcode akan kita bahas di materi selanjutnya. Nah, di sini adalah equals. Nah, misal kita ingin membandingkan berdasarkan name, nama, dan alamat, generate, dan hasilnya di sini lihat public boolean equals. Di sini sudah operate. Nah, di sini isinya. Jadi kita tidak perlu membuat manual, ini otomatis di-generate oleh NetBeans. Nah, jangan bingung ada tanda add operate. Ini merupakan annotation. Nah, ini menandakan bahwa metode ini mengoperate si metode yang di kelas parent. Jadi tidak usah bingung, ini walaupun dihapus juga tidak masalah. Ini hanya digunakan sebagai penanda saja. Kita simpan. Selesai. Jadi otomatis ini dibuatkan metode equals-nya. Jadi seperti itu. Contoh di contoh ini misal kita hapus source insert code equals checklist generate. Kita lihat di sini ini ada. Kita simpan. Nah, pertama di NetBeans itu dicek dulu apakah null, apakah kelasnya sama. Setelah itu dikonversi, baru dicek namanya.
Nah, ini lebih komplit dibandingkan kita menggunakan manual. Nah, kita jalankan programnya, hasilnya tetap sama. Kalau kita namanya rubah, echo k misal, simpan, jalankan, hasilnya beda. Jadi seperti itu penggunaan metode equals. Nah, ini nanti akan sangat berguna saat Anda memasuki materi struktur data.